ada penyesatan dari para termul komisaris itu, kalian percaya mereka atau kami yang telah menanyakan ke pejabat sekretaris Dirjen Dikdasmen. Nah, terkait dengan Gibran, nah, Profesor Zulfikar Amir kan sudah menerangkan semua karena memang beliau mengajar di sana, hidup di sana. Tetapi kalau kami pendekatannya berbeda dengan Profesor Zulfikar. Saya membaca website dari Minister of Education Singapura, MOE. Di situ kan ada diagramnya, Bang. Dan banyak juga sih mereka-mereka yang menjelaskan tentang itu diagramnya. Masuknya primary school, terus primary school kan SD kan banyak. Terus masuk setelah itu secondary school. Artinya yang masuk secondary school adalah lulusan SD. Kok bisa tiba-tiba outputnya 4 tahun lulusan SMA, kan nggak mungkin. Ya kan, Bang? Nah, kami tanyakan lah itu. Kami datang 4 kali kok nggak salah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terus saya tanyakan di situ halaman 11 dari PDF-nya dia, ya, itu bisa diakses kok di repository Dikdasmen Kemendikbud, itu bisa diakses PDF-nya. Nah, inilah ada huruf A sampai huruf J. Nah, ini ada 10 item yang perlu diupload untuk menyetarakan ijazah baik SD, SMP, SMA, gitu Bang ya, yang ditangani mereka. Nah, tetapi saya tanyakan, ini kan ijazah atau diploma atau sertifikat, ya, atau ijazah yang mau disetarakan itu harus ada dulu. Sementara Gibran, saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Fisiknya nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, Bang. Nggak ada sama sekali. Itu udah confirm, makanya ini sumber primer meskipun dia menyatakannya tanpa disertai alat bukti katanya, barang bukti katanya, personal atau apalah gitu. Tapi penjelasannya verbatim ya, itu dibilang memang nggak ada ijazahnya. Ijazah SMA luar negeri atau SMK luar negeri tidak ada, padahal itu ada syarat F yang mutlak harus ada. Ini penjelasan dari pejabat tadi itu ya? Iya, penjelasannya Dr. Eko Susanto. Firm ya, dia bilang nggak ada ijazahnya? Firm nggak ada ijazahnya. Mudah-mudahan dia tidak menyangkal ya? Jangan menyangkal. Ada saksinya Pak dari semuanya? Ada saksinya Pak Roy Suryo, Mbak Menu, Bu Kurnia. 4 orang kami kemarin. Kalau dia menyangkal kita tuntut dia. Terus setelah itu Mbak Menu digantikan lagi, silih berganti karena hanya 4 orang, diganti oleh Bang Jahmada Girsang sebagai lawyer kemarin. Nah, itu F ini tidak ada. G, transkrip nilai. Bagaimana muncul transkrip nilai kalau tidak pernah lulus, tidak punya ijazah? Kan dikeluarkan ijazah baru dikeluarkan transkrip nilai. Jadi 2 item ini pun sudah tidak dipenuhi. Yang H, struktur kurikulum sekolah asal. Saya tanyakan, UTS Insights itu sekolah atau kursus atau matrikulasi? Bingung. Mereka siapa yang bingung? Ya mereka, Bang. Dr. Eko Susanto itu ditemani oleh 3 pejabat lainnya. Dan mereka pun saling lihat begini. Kenapa dia bingung? Padahal dia orang berpendidikan semua. Jawaban template mereka bukan kami yang mengkaji. Dr. Sutanto SHMA. Pejabat yang lalu? Pejabat incumbent lalu. Ya kan? Terus kami minta, Pak Dr. Eko Susanto, tolonglah hadirkan Dr. Sutanto ini yang menandatangani surat keterangan itu. Terus dijawab Dr. Eko, itu bukan kapasitas saya. Perlu wamen atau menteri yang memanggil. Gitu. Artinya memaksa untuk hadir pun bisa gitu loh. Tapi kami dapatkan WA selanjutnya, seharusnya kan kami ini Bang, ketemu lagi harusnya dijanjikan. Tetapi mereka menolak bertemu ini wamen dan menterinya untuk pertemuan berikutnya. Karena kami tidak puas, karena hanya dihadiri oleh Dr. Eko Susanto yang Sekretaris Dirjen Dikdasmen. Kami inginnya bertemu dengan wamen atau menteri, Pak Profesor Abdul Muti, tapi mereka menolak. Alasannya, penjelasannya sudah cukup dari Dr. Eko itu. Ya kalau kami berdiskusi formal di ruang rapat nggak didengarkan, ya mungkin dengan cara toa mungkin baru didengarkan. Minta izin Profesor Abdul Muti ya. Nah, setelah itu H ini struktur ya, H struktur kurikulum sekolah asal. Bagaimana mungkin tidak apple to apple? Di situ kan artinya kalau Anda mau menyetarakan ke ijazah SMA atau SMK, maka di luar negeri juga harus sekolah SMA atau SMK. Mereka bingung dan ya itu sudah dikaji. Kami nggak tahu hasil kajian Dr. Sutanto. Itulah jawaban template mereka. Cari aman ya kan Bang. Terus yang terakhir ini yang paling fatal nih, yang J yang ke-10. Raport 3 tahun terakhir.
Nggak ada. Nggak ada. Dijawab memang tidak ada. Itu dari Dr. Eko Susanto. Memang tidak ada karena apa? Tadi itu di Orchid Park Secondary School ya, itu kan hanya kelas 1 SMA. Iya. Berarti raport kelas 1 SMA ada. Iya. Kelas 2 kelas 3-nya mana? Saya tanya. Raport kelas 2 kelas 3-nya dari UTS Insearch katanya. Itu kan tidak berbentuk raport, Pak. Ini jelas loh, ini baku. Kalian sendiri yang bilang, yang mensyaratkan ini raport 3 tahun terakhir. Raport, bukan transkrip nilai matrikulasi atau bridging atau persiapan akademik lainnya untuk masuk universitas. Makanya mereka nggak bisa jawab. Insert itu kan kayak matrikulasi sebenarnya. Matrikulasi, Bang. Kalau saya lihat di silabusnya itu ada di web arsip itu ya. Untuk tahun 2016 UTS Insearch itu hanya ada 2. Apa yang mereka berikan layanan itu pertama English course. Iya, kayak semacam kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris atau diploma. Iya. D1, D2, D3 gitu, Bang. Lalu saya tanya sama Dr. Eko Susanto. Ini saya tanya langsung loh, Bang. Karena kan saya sudah banyak bahan nih. Pak Dr. Eko Susanto, Gibran ini mengambil di UTS Insearch itu apa? Kan ada 2 di silabusnya itu. English course atau diploma? Diploma, dia bilang. Bukan English course. Terus syarat diploma kan harus lulus SMA. Iya. Artinya itu ya kelas 13 lagi. Terus di mana kelas 11 dan kelas 12-nya? Bingung lagi, Bang. Blunder dia ya? Blunder, kenapa dia? Dia kembali lagi ke jawaban template. Jawaban defaultnya adalah bukan kami yang mengkaji, Dr. Sutanto dan timnya yang mengkaji. Itulah jawabannya Dr. Eko Susanto saat ini. Jadi nggak masuk akal Gibran masuk ke diploma D1, D2, D3, modal kelas 1 SMA kan nggak. Itulah yang akan investigasi Dr. Roy Suryo dalam waktu dekat ke Sydney katanya. Jadi English course, makanya ini saya tanyakan juga ke dokter, are you sure? Serius ini Pak, bukan English course, tapi diploma. Iya, dari dokumen yang kami dapatkan dari yang kemarin itu 2019 katanya diploma. Tapi ada nggak itu ijazah diplomanya dia sampaikan ke Bang Risman? Ada katanya. Nah itulah yang disetarakan ke SMK dan transkrip nilai dari diploma ada bisnis. Katanya ya? Ada katanya. Sertifikat enggak. Tetapi kita hanya mengutipkan, Bang, ini. Ada diploma sertifikatnya dan transkrip nilainya. Itulah yang disetarakan menjadi kelas 2, kelas 3 SMK. Saya tanya, di surat keterangan itu kan hanya grade 12 disetarakan. Kenapa nggak grade 11 dan 12? Bingung juga jawabannya, Bang. Kan 2 tahun katanya. Yang dari transkrip nilai diploma, sertifikat diploma D1 atau D2 atau D3, Gibran di situ menurut pengakuannya, itu disetarakan dengan kelas 12 dan kelas 13 SMK. Itulah pemirsa, makanya kalau ada penyesatan dari para termul komisaris itu, kalian percaya mereka atau kami yang telah menanyakan ke pejabat sekretaris di Jendikdasmen, itu aja. Jadi benar penjelasan Profesor Sulfikar. Oh, Sulfikar. Amir, benar itu, Bang. Sudah kan saya nonton tuh. Saya catat poin-poinnya, terus saya catat juga MOE itu dari website Minister of Education, baru itu bahan sebagai untuk bahan konfirmasi dan benar.